akademika, dosen, mahasiswa gitu ya, bisa bertemu di sini untuk berkreasi, menghasilkan inovasi, dan endingnya adalah hilirisasi inovasi. Kreativitas itu adalah sebuah keterampilan, namun ada juga yang mengartikan kreativitas itu adalah sebuah sifat bawaan dari lahir gitu. Seeing same thing but thinking different, but different things gitu. Jadi artinya melihat satu benda yang sama tapi berbeda pemikiran. Ini bisa disimpulkan semakin kita menghadapi masalah berarti semakin kita dituntut untuk berkreasi, ya Pak. Kreatif itu muncul karena basic instinct ya. Karena manusia dilahirkan itu tadi sudah memiliki basic instinct. Nah, insting bertahan itulah yang akan menjadikan kreativitas itu lebih tajam gitu ya. Halo Sobat Informatics, ketemu lagi bareng aku Ilmira di Himapods, podcast by Himatika UTY, podcastnya anak informatika. Nah, akhirnya kita ketemu lagi di episode kedua, season kedua Himapods kali ini. Kira-kira kita bakal mendatangkan tamu siapa lagi nih? Pastinya teman-teman yang sudah ngeklik video ini, sudah lihat thumbnailnya, sudah lihat judulnya, pasti sudah tahu kita bakal bertemu dengan siapa. Nah, berbeda dengan episode-episode sebelumnya, kita biasanya bertemu dengan mahasiswa, kita biasanya bertemu dengan alumni. Sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu bisa dibilang ini adalah episode Himapod yang spesial karena kita kedatangan bukan dari mahasiswa, bukan dari alumni, tapi kita kedatangan tamu dari salah satu pejabat struktural di Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang pokoknya stay tune terus. Kita bakal ngobrolin hal-hal yang pokoknya sangat bermanfaat bagi Sobat Informatik semua. Buat Sobat Informatik semua yang belum subscribe channel YouTube Himatika, jangan lupa subscribe dulu yuk dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Himatika UTY. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Inilah dia Bapak Wakil Rektor 4, sudah bersama saya, Bapak Hendriawan Ahmad, PhD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ilmira. Boleh Pak disapa dulu Sobat Informatik semuanya. Halo Sobat Informatika. Ya, jadi Sobat Informatik itu adalah sapaan dari para penonton yang menonton konten media sosial kita gitu, Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Ilmira, sehat ya. Semoga ini Sobat Informatika dimanapun berada sehat-sehat semua. Amin. Sehat jasmani maupun rohani ya. Ini sebuah kehormatan bagi tim Himapods. Pak Hendri sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Pak Hendri sudah meluangkan waktu duduk di sini berhadapan dengan saya menjadi bintang tamu di Himapods kali ini. Wah, sebenarnya saya agak tidak percaya ya saya bisa Himapods bisa mendatangkan wakil rektor 4 di sini ya teman-teman. Tapi ya sudah, pokoknya kali ini kita bakal membahas sebuah topik. Sebelumnya aku perkenalkan dulu ya bahwa Pak Wakil Rektor 4 ini beliau adalah Wakil Rektor yang membawahi bidang kreativitas, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat. Betul ya Pak? Jadi untuk episode kali ini kita bakal membahas khususnya tentang kreativitas mahasiswa. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum itu mungkin dimulai dari tempat kita nih, tempat yang buat kita podcast ini nih Pak. Jadi ini adalah kita sekarang podcast di UTY Creative Hub. Jadi UTY Creative Hub ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Bapak Wakil Rektor 4 untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitasnya. Nah, mungkin sebelumnya boleh nih Pak diperkenalkan dulu apa sih UTY Creative Hub itu, kemudian sejarahnya apa, dan apa harapan Bapak mengapa dibangun UTY Creative Hub? Oke. Terima kasih ini Mira. Perkenalkan saya Hendriawan Ahmad. Saya selaku Wakil Rektor Bidang 4 yang membawahi kreativitas, inovasi, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat. Jadi sejarah UCH itu sendiri kita sebut sebagai UCH ya atau UCH gitu ya, UTY Creative Hub. Jadi di situ filosofinya adalah mempertemukan semua entitas sivitas akademika UTY begitu ya dalam satu tempat untuk berkreasi. Jadi kita boleh sebut sebagai UCH itu adalah ruang kreasi begitu ya. Nah, UCH itu sendiri terdiri dari ada 4 section di sini kalau bisa dilihat di sini. Yang kita tempat ini namanya think tank room. Ya, think tank room. Think tank room itu adalah satu ruangan di mana pikiran kita itu
kelana liar ya, untuk berkreasi, untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, diskusi, brainstorming ya, forum group discussion, entah oleh siapapun dengan siapapun dalam rangka mengembangkan kreativitas. Oke, ini namanya think tank room. Nah, di sebelah itu ada namanya prototyping room. Ya, jadi prototyping room itu ruangan di mana gagasan kita itu menjadi produk yang nyata. Nah, makanya ada, nanti saya jelaskan, ada kreativitas, ada inovasi gitu ya. Nah, di prototyping room itulah inovasi yang akan kita lahirkan. Kemudian ada di sebelahnya lagi itu ada kita sebut sebagai expert talk zone, atau mungkin kita boleh katakan mirip seperti TEDx gitu ya. Seperti TEDx, kalau kita lihat di Indonesia ada beberapa kampus yang sudah memiliki TEDx. Nah, UTY itu memilikinya gitu. Jadi ada ruang TEDx. Dan ada koridor-koridor di sisi kiri kanan itu adalah untuk exhibition. Jadi untuk pertunjukan ya, pameran. Boleh galeri art ya, boleh itu adalah desain poster, boleh itu adalah desain arsitektur. Jadi UCH itu sendiri adalah milik semua mahasiswa, apapun prodinya, apapun fakultasnya. Gitu ya, sejarahnya seperti itu ya. Sehingga apa yang diharapkan dari UCH itu adalah semua elemen sivitas akademika, dosen, mahasiswa gitu ya, bisa bertemu di sini untuk berkreasi, menghasilkan inovasi, dan endingnya adalah hilirisasi inovasi. Itu yang paling penting. Ya, jadi bagaimana hasil produk-produk yang kembangkan di sini ini bermanfaat. Karena begini, karena saat ini beberapa tahun yang sudah begitu ya, pendidikan Indonesia itu nggak sinkron ya, nggak relate, nggak ngeling dengan pengguna. Ya, kita itu berpikir kita menghasilkan banyak penelitian ya, kayak mahasiswa banyak capstone project, capstone design, skripsi begitu, tapi ujung-ujungnya ya berkumpul di perpustakaan begitu ya. Tidak ada orang yang bisa memanfaatkan itu. Nah, ini satu ironis sekali gitu ya. Nah, diharapkan dengan model pendidikan zaman sekarang ini mempertemukan ide kita, kreativitas kita menjadi inovasi. Inovasinya bisa dipakai oleh masyarakat, pengguna, ada manfaatnya gitu. Nah, itu filosofinya UCH itu. Itu ini. Berarti tadi ada think tank room ya. Ini think tank room untuk menggabungkan kreativitas gitu, melahirkan gagasan atau ide. Tapi kalau buat podcast yang gini juga nggak apa-apa ya? Boleh. Ini kan podcast salah satu sharing knowledge, sharing apa ya? Kita menggaungkan vibrasi positif begitu ya di ruangan. Ini kita kalau ngobrol seperti ini tanpa dimediakan itu kan useless gitu. Yeah. Dengan dimediakan akan banyak ratusan, ribuan, akan mungkin jutaan gitu ya yang menonton begitu ya. Bisa jadi, iya kan? Berapa tahun lagi bisa jadi kalau itu diupload di Instagram gitu bisa jutaan viewer kan. Berarti setelah kita melakukan brainstorming di think tank room ini, kemudian berpindah nih ke prototyping room untuk merealisasikan gagasan yang telah ditukarkan di sini. Oh ya, tadi ada namanya Fab Lab ya. Fab Lab. Jadi Fab Lab itu ada di prototyping room. Ya, jadi konsep Fab Lab itu adalah bukan seperti laboratorium formal seperti kalian praktikum gitu ya. Jadi Fab Lab itu adalah sebuah laboratorium sifatnya fabrication ya. Makanya itu ada namanya prototyping room. Jadi menghasilkan suatu produk. Misalkan Himapods begini membuat MOOCs begitu ya, yang ada logonya Himapods. Di Fab Lab sini ada alat cetak MOOC begitu ya, yang bisa menempelkan teks, message atau apapun logo begitu di MOOC misalkan ya, dalam kasus yang simple begitu seperti itu disediakan peralatan di sana. Sehingga itulah yang disebut sebagai Fab Lab ya, fabrication lab. Dan ini kita sudah integrasikan dengan internasional. Jadi di internasional itu sudah ada jejaring Fab Lab namanya. Jadi Fab Lab community, nah itu digagas oleh MIT kan ya. Jadi ada ratusan di luar gitu Fab Lab. Dan itu mostly di dua entity, yaitu di institusi pendidikan dan di komunitas. Nah, di Indonesia ini sejauh ini yang terintegrasi dengan internasional itu kalau tidak salah itu 3 dengan UTY. Gitu ya, ada di Bandung,
ada di Jogja yang punya UGM dan ada di UTI. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah terintegrasi secara internasional. Cuman memang karena ini baru, ya event-event yang tergabung dalam dunia internasional belum kita kita highlight gitu ya. Jadi kita masih persiapan menuju sana. Ini masih diusahakan untuk menuju ke sana ya, betul, Pak. Nanti kan menuju ke sana. Iya, betul, pastilah. Nanti kan ada inovasi, misalkan nih, inovasi menggunakan VR AR gitu ya. Implementasi untuk masyarakat UMKM misalkan ya. Nah, itu kita highlight kemudian kita sounding ke komunitas internasional. Nah, nanti akan responnya akan macam-macam sekali. Nah, itulah gunanya jejaring. Gitu. Baik. Kemudian selanjutnya berarti kita geser lagi ke Expert Talk. Itu berarti untuk apa Pak itu? Ya, itu untuk wadah sharing knowledge ya istilahnya ya. Jadi ada, kalau di sini mungkin hanya untuk brainstorming ya, mencari gagasan, diskusi begitu ya dengan satu kelompok yang memiliki visi kompetensi yang sama gitu. Tapi kalau di Expert Talk itu sifatnya seperti ada seseorang yang pakar ingin menularkan ilmunya, ingin menurutkan ilmu, ingin berbagi gitu ya. Atau mungkin dari kalian yang teman-teman kalian yang memiliki pengalaman lebih gitu ya, yang mungkin pengalaman terhadap pengembangan sesuatu tuh yang mereka itu sangat intens, sangat jam terbangnya sangat tinggi, ya bisa diundang di Expert Talk untuk sharing knowledge. Nanti konsepnya di situ relax gitu ya. Konsepnya relax, ada feedback ya, ada rumput apa itu namanya sintetis begitu ya, duduk bareng relax lah ya, nanti ada expert yang berbicara di depan. Ini konsepnya seperti TEDx lah, seperti TEDx. Ini saya akan pertimbangan untuk merubah namanya menjadi TEDx UTY gitu ya. biar sama dengan kampus-kampus yang besar gitu ya. Ada TEDx MIT gitu ya. Terus kemudian di kanan dan kiri ada hall, ada koridor ya. Berarti benar-benar seluruh sudut dari CH ini sangat dimanfaatkan gitu ya Pak. Betul. Tapi kalau misalnya kan sudah ada namanya dan fungsinya masing-masing. Ya. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa atau komunitas itu pengen memanfaatkan suatu sudut tapi itu tidak berdasarkan fungsinya, itu boleh apa enggak? Oke, jadi saya rasa kalau di ini masih kita persiapkan untuk konsep booking ya. Jadi kita akan set UCH ini seperti co-working space di mana mahasiswa boleh menyewa, artinya tidak bayar lah ya, menyewa tempat ya, booking room itu free begitu, tapi dengan by system. Jadi nanti di situ, tapi yang jelas berkelompok ya, dalam bentuk kelompok. Kemudian kelompoknya ini memiliki aktiviti yang memang dampaknya ada begitu ya, tidak terus begitu menjadi co-working space terus datang ke sini hanya gibah begitu ya, kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Artinya ada aktiviti yang memang itu punya manfaat, punya dampak. Nah, kenapa dibuat berkelompok? Karena biar dampaknya masif. Nah, di UTY itu kan ada belasan ribu mahasiswa ya, jadi nggak mungkin kalau kita bookingkan itu one by one begitu ya, satu mahasiswa booking maka tidak akan tetap. Tapi kalau mahasiswa itu sifatnya adalah berkelompok, berkomunitas seperti himpunan mahasiswa seperti ini, UKM atau mungkin komunitas-komunitas tertentu begitu, nah silakan bisa booking co-working space di sini. Nah, silakan gunakan ya, di-adjust saja ya, space yang ada seperti ini sesuai dengan aktiviti yang mau dilakukan. Seperti di Expert Talk itu banyak yang menggunakan di sana untuk diskusi begitu ya, karena mungkin mereka menganggap bahwa di think tank room terlalu formal begitu ya, sehingga mereka pindah ke Expert Talk untuk diskusi. It's okay, ada masalah. Baik. Jadi mahasiswa bebas ya Pak untuk meminjam, nanti bakal ada sistemnya untuk peminjaman ini. Jadi makanya kita mengangkat UTY Creative Hub ini juga karena mungkin masih banyak mahasiswa yang belum tahu nih Pak adanya UTY Creative Hub ini. Jadi ternyata sekeren dan sebanyak ini manfaatnya gitu ya Pak. Jadi buat teman-teman yang mau minjem atau mau menggunakan UTY Creative Hub ini dipersilahkan gitu ya Pak
mau minjem yang think tank room atau yang prototyping atau yang ekspor atau yang galerinya, boleh silakan dipinjamkan begitu ya Pak. Jadi saya tekankan bahwa di UCH itu adalah mengangkat konsep STEAM. STEAM itu S-nya itu adalah science, T-nya itu adalah teknologi, E-nya itu engineering, A-nya itu art, ya, ada artnya, M itu adalah mechanical. Ya, jadi STEAM itu konsep di mana ada teknologi, ada science ya. Science itu ada eksperimen ya, fisika gitu ya. Kimia, biologi nggak ada ya. Artinya kemudian ada mechanical karena ada total part mechanical. Misalkan ada teman-teman di Matika ingin ngebuat satu produk IoT begitu ya, IoT berbasis web dan mobile gitu, ada sesuatu produk yang sifatnya mechanical atau physical begitu, ingin dideploy, ingin dibuat, nggak bisa dirakit. Ada elektroniknya, ada alat yang mendukung untuk perakitan elektronik. Jadi di situ memang STEAM ya. Artnya tadi ya, kalau misalkan ada di Matika pingin ada galeri seni begitu, seni misalkan seni posternya adalah coding begitu ya, silakan gitu ya, seni coding begitu ditempel gitu, nanti bisa digunakan galerinya. Intinya bisa men-trigger kemampuan kreativitas mahasiswa itu, it's okay, kita akan take up. Oke, jadi sudah disediakan UCH ini, maka gunakanlah, manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya, yang pastinya mendukung kreativitas, kewirausahaan dan pengabdian masyarakat ini gitu ya Pak. Oke, jadi itu dia tadi Sobat Informatik, kita sudah sedikit membahas ya, banyak sih itu ya, tentang perkenalan dari UCH, ada sejarahnya dan manfaatnya, ada ruangan apa saja dan bagaimana cara meminjamnya. Jadi maksimalkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pak Henry ini gitu ya Pak. Oke, selanjutnya kita membahas topik selanjutnya nih Pak, ada tentang kreativitas mahasiswa. Jadi kata kreativitas ini banyak sekali diartikan oleh orang-orang. Ada yang mengartikan kreativitas itu adalah sebuah keterampilan, namun ada juga yang mengartikan kreativitas itu adalah sebuah sifat bawaan dari lahir gitu. Jadi seorang yang kreatif itu adalah ya, itu dia sudah kreatif dari lahir. Nah, kalau menurut Pak Henry sendiri, arti kreativitas khususnya bagi seorang mahasiswa itu seperti apa? Oke. Jadi makna kreativitas itu adalah berpikir berbeda, gitu ya, berpikir berbeda, think difference. Sing same thing but thinking different, gitu, but different things gitu. Jadi artinya melihat satu benda yang sama tapi berbeda pemikiran. Contohnya misalkan saya melihat botol ini, Ilmira melihat botol ini sebagai botol minum gitu ya. Artinya digunakan untuk menampung air dan itu digunakan. Kalau saya berpikir botol ini kalau sudah kosong, saya isi media tanam, saya gunakan untuk menanam tanaman. Nah itu namanya kreatif. Sehingga saya melihat satu objek yang sama dengan orang lain pandang, tapi berbeda dalam pemikirannya. Ya. Nah kreativitas itu bisa negatif, bisa positif ya. Saya melihat Mira melihat pisau itu untuk mengiris bahan makanan. Tapi ada orang lain yang jahat melihat pisau itu untuk melukai, untuk mengancam begitu. Itu juga kreatif gitu. Itu kreatif, tapi kreatif dalam jalan yang salah. Nah, makanya nanti kreatif itu ada sambungannya, inovasi gitu. Nah, kalau kita bicara inovasi, think difference tadi, berpikir berbeda tadi itu dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu definisi kreatif. Jadi melihat sesuatu dari POV yang berbeda gitu ya Pak. Dan ini botol, tapi aku bisa jadiin kalau misal botol sudah nggak ada airnya, bisa jadiin barang yang lain. Misal jadi robotan, jadi mobil-mobilan. Itu adalah. Berarti kreatif itu apakah harus, supaya kreatif itu menjadi sesuatu yang positif, apakah kreatif itu harus dibarengi inovasi atau bagaimana? Oke, jadi kalau kita bicara, jadi gini, kreatif itu muncul karena basic insting ya. Karena manusia dilahirkan itu tadi sudah memiliki basic insting. Nah, insting bertahan itulah yang akan menjadikan kreativitas itu lebih tajam gitu ya. Contohnya Ilmira lahir misalkan dari keluarga yang serba ada misalkan, apa-apa tercukupi, tidak ada pernah merasakan kekurangan. Berbeda sekali dengan teman gitu ya yang dari lahir sudah banyak kekurangan. Dia untuk makan aja susah, sehingga dia memiliki survival instinct yang jauh lebih kuat. Sehingga dia harus kreatif gitu.
Dia melihat sesuatu ini harus bisa bernilai manfaat, bisa membuat saya tuh bertahan hidup. Nah itu kenapa orang yang banyak menghadapi masalah itu kreatifnya tinggi. Nah itu terjadi ya di negara kita, jumlah penduduknya besar, India jumlah penduduknya besar, Cina jumlah penduduknya besar. Itu kan survival instinct-nya kan tinggi. Berbeda ya dengan negara-negara kecil Singapura ya, Malaysia, ya negara-negara kecil itu. Nah, kenapa kreativitas negara-negara yang penduduknya banyak itu tinggi? Ya karena memang survival instinct-nya banyak masalah, intinya seperti itulah ya. Garis besarnya itu banyak problem gitu ya yang dihadapi. Maka survival instinct-nya memunculkan kreativitas yang sangat kuat gitu ya. Nah, perkara nanti itu jadi positif ya tentunya itu adalah edukasi ya, mindset, berpikir, lingkungan ya. Kalau dia lingkungannya orang-orang tidak baik ya negatif ya, kreativitas tadi jadinya akan pasti jadi negatif ya, sehingga kalau itu konteksnya banyak ilmiah ya, jadi tidak bisa kita sebut sebagai orang yang berkreatif negatif itu dari bawaan lahir, itu tidak bisa karena itu dibentuk. Pengaruhnya banyak dari berbagai faktor. Oke, makanya jadi kayak seperti ini ya, mahasiswa himpunan seperti ini memiliki komunitas, kemudian memiliki agenda-agenda kegiatan yang sifatnya positif, itu salah satu media untuk menguatkan ekosistem kreatif, supaya apa, kalian tuh berkreasinya itu positif, ya, diarah positif gitu ya. Iya, kalau kalian di kos saja gitu ya, kreatif tapi akhirnya nanti jadi kreatifnya negatif ya. Coding kreatif itu tapi jadi nge-hack orang gitu, jadi nge-deface website orang gitu kan, jadinya tidak bagus. Baik Pak, berarti bisa disimpulkan semakin kita menghadapi masalah berarti semakin kita dituntut untuk berkreasi gitu ya Pak. Mencari solusi. Cari solusinya adalah dengan kreatif gitu ya Pak. Jadi sifat kreatif itu muncul saat kita menghadapi masalah. Betul. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya itu misal nih saya sebagai mahasiswa yang mengklaim diri saya itu tidak kreatif gitu. Terus tapi itu saya pengen jadi kreativitas itu sebetulnya bisa diasah atau tidak? Oke, kreativitas ya itu tadi selama kita dituntut untuk bisa mencari solusi ya, survival instinct tadi, insting untuk bertahan tadi, maka kreativitas itu akan selalu muncul. Nah, kalau Elmira tadi makanya saya tadi bilang, misalkan kita lahir dari keluarga yang sudah sangat settle begitu ya, apa-apa tercukupi, masalah hampir tidak ada begitu ya, masalah finansial, kesejahteraan ya, tidur pun nyaman, fasilitas komplit begitu ya, insting bertahannya jadi lemah gitu ya, karena semua tercukupi. Nah saat itulah maka kreativitasnya akan rendah gitu ya. Dan sebaliknya Elmira, jadi ketika kita menghadapi lingkungan yang membuat kita itu takut untuk berkreasi, kita tuh sering diancam, kita sering ditakut-takuti, kita sering dimarahi ketika berbuat salah, itu juga sama juga mematikan kreativitas ya. Jadi tidak melulu hanya orang yang settle tadi yang mematikan kreativitas, tapi justru orang yang terlalu over pressure itu juga mematikan kreativitas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa kayak kalian itu terlalu banyak overthinking, terlalu banyak ketakutan, ditakut-takuti dengan orang, misalkan sering dimarahi orang tua begitu, ini tidak boleh, itu tidak boleh, banyak sekali restriksi, itu justru mematikan kreativitas gitu ya. Ya kita harus pandai-pandai ya, kalian tentunya, saya bicara mahasiswa nih ya, dalam perspektif mahasiswa itu kalian harus pintar-pintar mencari ekosistem gitu ya. Kalian harus mencari ekosistem yang tidak toksik ya, kalian mencari ekosistem yang tidak membuat kalian itu justru mati kreativitasnya. Saya rasa dengan usia mahasiswa segitu itu sudah sangat kuat harusnya memiliki naluri seperti itu, gitu ya. Baik. Kemudian untuk mengasah kreativitas itu nih Pak, kalau menurut Pak Hendy itu bentuk kreativitas yang bisa kita lakukan di luar perkuliahan selain berkuliah itu apa? Oke, jadi pertama harus kolaborasi ya, Elmira. Jadi kolaborasi itu inti dari inovasi. Inovasi itu nggak akan ada tanpa ada kolaborasi. Sehingga apa? Kolaborasi bentuknya ya komunitas. Ya, seperti himpunan mahasiswa seperti ini, komunitas, kemudian cari solusi dari suatu permasalahan.
Jadi berpikirnya simpel. Kalau kita membuat suatu aktiviti, suatu kegiatan begitu, kita tuh harus bertanya, kegiatan ini harus solve the problem gitu ya. Harus memecahkan suatu masalah. Nah, kalau misalkan mengada-adakan kegiatan tanpa ada masalah kan susah ya. Sehingga apa? Kita jadi bingung, ini mau ngebuat apa, mau apa yang harus kita kreasikan kan gitu ya. Nah, misalkan ada masyarakat yang membutuhkan tentang pengalaman tentang bagaimana marketing di dunia sosial media begitu ya, UMKM membutuhkan itu kan problem ya. Nah, kalian jadi terinspirasi untuk berkreasi kan. Tentunya dengan menggunakan metode A, metode B, ya ada suatu tools A, ada tools B gitu. Kemudian kalian berikan solusi itu. Nah, itu yang bisa mengasah di luar perkuliahan. Makanya Kementerian Pendidikan itu ada membuat Merdeka Belajar. Nah, gunanya apa? Karena memang kita hidup itu di masyarakat, kita hidup tidak di kampus ya. Kalian paling di kampus hanya 4 tahun gitu ya. Paling cepat 4 tahun. Setelah itu kalian di masyarakat. Nah, sejatinya pendidikan itu ya di masyarakat. Pendidikan di kampus itu kan hanya untuk membekali kalian. Sehingga mostly kehidupan kalian ada di luar. Nah, manfaatkan kehidupan yang dominan di luar tadi untuk mencari suatu masalah. Bukan mencari masalah dalam arti negatif loh ya. Nanti biang kerok jadinya ya. Jadi mencari masalah masyarakat yang itu membutuhkan solusi sesuai dengan kompetensi kalian. Itu akan banyak, jangan khawatir. Indonesia itu banyak stok masalah. Masyarakat Indonesia itu banyak stok masalah gitu ya. Silakan makanya bersyukur hidup di Indonesia itu karena stok masalahnya banyak. Ya, sehingga kreativitas kita itu dituntut untuk banyak sekali. Gitu ya. Kalau kalian hanya diam sendiri di kos terus gitu ya, gimana bisa nemu problem? Gitu ya. Kita dituntut untuk mencari masalah. Iya, dalam artian positif loh ya. Maksudnya mencari masalah untuk diselesaikan gitu ya Pak, dan mencari solusinya. Oke, berarti tadi kita disarankan untuk berkolaborasi gitu, mencari ekosistem yang baik, kemudian mencari masalah yang bisa kita cari solusinya gitu, dan kita cari juga solusinya itu seperti apa dan realisasikan solusinya itu ya Pak. Tidak hanya dengan informatika saja, tapi bisa dengan prodi yang lain. Tidak kolaborasi. Lalu nih Pak, misal saya sudah saya mau berkolaborasi, tapi nih sebaiknya waktunya itu kapan sih Pak saya mulai bisa berkolaborasi? Apakah waktu awal kuliah atau mungkin semester 3 atau semester akhir gitu? Ya, oke. Pertanyaan bagus. Awal-awal kuliah itu biasanya memang awal-awal transisi ya. 1 tahun pertama mahasiswa masuk itu, kecuali yang mungkin sudah pengalaman kuliah ya, misalnya pindah kampus itu beda cerita. Cuman yang betul-betul mahasiswa yang mulai awal kuliah itu 1 tahun pertama itu masa-masa transisi, di mana model pembelajaran SMA begitu, SMA, SMK atau sederajat itu masih ke bawah gitu ya. Terus masih ada kebingungan ya selama sekian tahun begitu ya, dekat sama orang tua ya, pindah ke Jogja, kos sendiri gitu ya, sehingga masih ada rasa insecure ya, rasa tidak percaya diri. Itu 1 tahun pertama, it's okay ya, cuman masih harus tetap harus improve ya, self improve. Nah, tahun yang kedua itu saya rasa mulai tahun yang tepat untuk memulai mencari komunitas ya, gabung dalam komunitas ya, kemudian kolaborasi dengan mungkin himpunan mahasiswa yang lain, UKM yang lain. Itu intinya jangan ada sekat-sekat dalam berkolaborasi gitu ya. Dari kolaborasi itu nggak usah berpikir sekat-sekat, bidang saya sains eksakta begitu ya, nggak bisa kita kolaborasi dengan gimana orang, nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul inklusif itu kita kolaborasinya sama siapapun, selama partner kolaborator kita yang berkolaborasi dengan kita juga memiliki mutual benefit ya. Mutual benefit itu manfaat yang diperoleh itu sama ya. Jadi kalau Ilmira paham tentang gitu toh, ternyata implementasi secara psikis itu seperti itu ya, untuk masyarakat. Nah, anak-anak yang bukan psikologi, gini tuh cara menerapkan tools IT itu dalam dunia. Itu mutual benefitnya. Mencari dari sudut pandang yang lain, dari bidang lain gitu ya Pak. Saling mencari tahu dan saling menerima informasi juga.
gitu ya Pak. Ilmu yang sangat itu yang idealnya ilmu itu seperti itu. Idealnya. Itu nggak bisa didapat di perkuliahan ya. Nggak ada mata kuliah di situ itu nggak ada. Karena kita bertemunya sama yang ini digital. Oke, berarti tadi idealnya itu disarankan Pak Henry di tahun kedua. Ya. Itu ideal ya, mulai ideal. Oke, terus ini ada kasus lain nih Pak. Misal kita kembali ke mahasiswa informatika ya Pak. Misal ada seorang mahasiswa informatika, jadi kalau saya searching di Google itu mahasiswa informatika itu pasti identik dengan jurusan jurusan kuliah yang anak-anaknya introvert gitu. Nah, kadang ada seseorang yang tadinya tuh tidak introvert, namun dia memang ingin masuk ke informatika dan bertemu sama orang-orang yang ternyata ya benar anak-anaknya introvert gitu, dan dia jadi ngikut gitu. Nah, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang mahasiswa informatika yang sudah terlanjur masuk ke dalam situ, itu bagaimana Pak kira-kira? Ya, memang saya tidak memungkiri ya, atau karena begini, informatika kan cenderung berinteraksi dengan benda mati gitu. Dengan komputer gitu. Artinya benda yang tidak memberikan feedback secara human. Beda dengan ilmu komunikasi gitu ya. Dia selalu berinteraksi dengan human karena dia komunikasi. Nah, saya rasa itu memang sudah konsekuensi ya ilmu ya. Akan tetapi begini, kita bicaranya begini loh. Manusia kan tidak bisa hidup sendiri ya. Dia nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan itu intinya seperti itu. Sehingga se-introvert apapun gitu, seseorang begitu, itu kan pasti tetap membutuhkan adanya orang lain. Misalnya coding nih, terlalu intens banget di dalam membuat coding. Coding untuk siapa? Ya, pasti ada user kan. Ya, usernya itu kan juga manusia. Bukan usernya, bukan mesin juga kan. Betul. Sehingga apa? Introvert boleh dalam satu sesi sewaktu istilahnya ya. Mungkin dalam saat coding itu susah banget dihubungi, slow respon begitu ya, dipanggil nggak nyaut begitu ya, karena apa sakit seriusnya. Tapi setelah itu selesai ya sudah back to human gitu ya, kembali ke manusia. Saya rasa kebiasaan itu tuh tidak perlu kita judge itu sebagai hal yang negatif ya. Ya memang itu seperti itu, coding ya itu serius, karena kalau lewat sedikit konsentrasi terpecah, maka runtutan ceritanya tadi ya, dalam otak kita algoritmanya itu terputus gitu, flow-nya terputus begitu, sehingga harus mulai dari awal lagi, bingung lagi. Sehingga momen-momen seperti itu memang kondisi introvertnya itu memang kuat begitu ya, kuat dirasakan begitu ya. Tapi setelah itu ya, setelah selesai ya semuanya harus kembali ya berkumpul, berkomunitas, terus kemudian ini tadi yang saya solusi tadi ini ada manfaatnya loh untuk ini gitu, saling share. Saya rasa itu manajemen diri saja ya. Jadi itu harus dibiasakan memang. Jadi tidak apa-apa kita menjadi introvert, tapi ya saat kita berhadapan dengan program saja itu ya. Saat kita menyelesaikan tugas program saja. Tapi kalau misal mereka sudah selesai ya kita kembali menjadi seorang manusia, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Betul ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kira-kira ada tips gak Pak untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika, supaya mereka itu tetap bereksistensi di dunia kreativitas, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat? Oke. Yang jelas saya selalu berpesan bahwa ini ya, investasi leher ke atas begitu. Jadi jangan berharap 100% ilmu itu diperoleh dari kampus. Ada banyak sekali ilmu-ilmu diperoleh dari luar kampus gitu ya. Mungkin dari webinar ya. Banyak sekali kan webinar gratis itu ya. Itu salah satu investasi knowledge kita, karena belum tentu sebanyak itu ada disediakan oleh dosen-dosen yang mengajar di kampus. Jadi dosen-dosen yang mengajar di kampus itu sebagai nge-trigger. Saya selalu berpesan kepada mahasiswa seperti itu. Jika kalian berharap semua ilmu pengetahuan itu didapat dari kampus, ya itu salah. Dosen-dosen ini memiliki keterbatasan juga, manusia juga gitu ya. Mungkin pendidikannya belum mencapai pendidikan level tertinggi, kayak semacam saya sudah S3 tapi saya juga belum profesor. Artinya ada batasan-batasan keilmuan yang dimiliki. Nah, akan tetapi dosen-dosen di institusi pendidikan ini sebagai trigger.
Jadi saya memberikan sounding, memberikan satu highlight gitu ya. Ini loh ada ilmu namanya generative AI misalkan. Nah kalian, saya tidak bisa memberikan full penuh tentang generative AI maupun dosen yang lain. Tapi kalian bisa mendapatkan ilmu itu dari banyak tempat, dari media, dari YouTube, itu, dari Instagram. Oh ini loh namanya generative AI. Nah, kalian bisa belajar itu karena ke-trigger tadi. Nah itu ya salah satu contoh bagaimana tips mahasiswa itu supaya knowledge-nya itu luas gitu ya, knowledge-nya itu luas. Jadi anak untuk level S1 itu tuh tidak perlu dalam, knowledge-nya tidak perlu dalam, tapi luas. Itu ya teorinya ya. Semakin pendidikan kalian tinggi itu knowledge kalian itu semakin narrow, semakin menyempit. S3 itu tidak perlu luas tapi dalam. Jadi membahas satu kajian tapi sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali. Tapi kalau anak S1 itu enggak. Luasin aja. Ya, banyak-banyakin ilmu, banyak tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Sosial, art, engineering, math, semua ambil. Gitu ya, penuhi. Otak itu punya miliaran neuron ya, jangan khawatir penuh. SSD-nya itu unlimited gitu ya. SSD-nya apa? Yang maha kuasa, ciptaan yang maha kuasa. Itu ya, intinya itu. Terus kedua, berkolaborasi dan berkomunitas. Karena berpikir dua kepala itu lebih baik daripada satu kepala, gitu ya. Itu keywordnya ya. Jadi kalau kita berpikir sesuatu itu menurut kita itu ini perfect gitu. Kalian mau ngebuat coding, ngebuat suatu aplikasi. Kalian ini ngebuat nih, kalian wah pede banget ini, bagus banget ini codingku ini kan gitu ya. Wah perfect banget codingku gitu ya. Tapi di POV orang lain gitu ya, user ya, misal ini gimana kok seperti ini gitu ya. User interface-nya, user experience-nya nggak dapet ini. Tapi padahal menurut kalian tuh bagus. Iya kan? Karena kalian yang ngebuat, kalian yang ngedevelop. Kalian ngedevelop web gitu ya. Wah ini saya jamin tidak ada backdoor yang terbuka. Ternyata di pentest banyak sekali backdoor-nya gitu ya. Nah karena kalian yang ngebuat. Nah itulah. Itu kelemahannya. Sehingga apa? Kalian harus berkolaborasi. Kalian harus berkomunitas. Supaya menyempurnakan hasil apapun yang kalian buat ya. Kreativitas kalian itu ada yang mengkoreksi gitu, saling mengkoreksi. Terus mungkin ada ide dari teman yang lain, oh ini loh bagus, tambahkan ini, tambahkan itu. Ya, itu ininya kolaborasi. Gitu kan. Jadi ada 2 tips gitu ya. 2 tips untuk mahasiswa informatika yang pengen bereksistensi, berkarya dan di bidang UR4 ini gitu ya. Pertama, cari ilmu yang seluas-luasnya, karena di perkuliahan para dosen itu bertugas tuh hanya men-trigger, tapi untuk selebihnya kalianlah yang mencari ilmu seluas-luasnya. Terus yang kedua ada berkolaborasi dan berkomunitas yang gunanya untuk bertukar pikiran gitu ya, Pak. Terima kasih untuk tipsnya Pak, tips yang sangat luar biasa. Iya. Kemudian ternyata kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir Pak. Tidak terasa kita sudah sampai di pertanyaan terakhir dalam podcast kali ini. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Pak Henry untuk para mahasiswa informatika? Apa yang ingin disampaikan gitu Pak? Oke, sobat informatika ini, selalu berpikir positif ya. Selalu berpikir positif karena pikiran positif kita itu vibrasinya itu akan terresonansi dengan orang-orang baik. Oh gitu ya. Pikiran negatif akan terresonansi dengan orang-orang tidak baik. Itu sifat dari alam ya. Jadi sifat alam kita itu adalah seperti itu. Jadi vibrasi negatif beresonansi dengan orang-orang tidak baik, vibrasi positif beresonansi dengan orang-orang yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus berkolaborasi tanpa sekat dan batas dengan siapapun ya, dengan bidang apapun. Tidak boleh terlalu ego begitu ya, egosentrisnya terlalu tinggi. Saya harus berkolaborasi dengan informatika, tidak. Kalian bisa mendapatkan ilmu, bisa bahkan dari anak-anak, bisa bahkan dari mungkin orang yang tidak mampu di jalanan kan, banyak sekali ilmu yang kalian dapatkan, knowledge-nya bisa kalian dapat, insight itu. Bagi saya itu insight itu penting sekali. Saya bisa berjalan kemana-mana begitu, saya mendapatkan insight, ini ada satu solusi yang bisa saya selesaikan. Sehingga apa, dengan insight itu saya bisa mendapatkan koleksi problem, koleksi masalah. Ya, koleksi masalah itu nanti
bisa men-trigger kita untuk berkreasi. Nah, setelah berkreasi, kita wujudkan dalam bentuk inovasi. Inovasi kita berikan untuk masyarakat. Sehingga the last quote gitu ya, kolaborasilah tanpa sekat dan batas. Karena dengan berkolaborasi seperti itu, menjadikan kita manusia unggul yang berkualitas. Berkolaborasilah tanpa sekat dan batas. Baik, terima kasih Pak Henry sudah meluangkan waktunya untuk datang menjadi narasumber di Himapods kali ini. Dan terima kasih kepada Sobat Informatik yang sudah nonton sampai di detik ini. Sepertinya hari ini episode-nya sangat bermanfaat ya. Jadi ini teman-teman yang dengar di balik layar juga pastinya sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, betul tidak? Betul. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan jangan lupa komen kira-kira kita mau mendatangkan tamu siapa lagi, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Himatikal TY. Saya Inmira, pamit undur diri dan sampai jumpa.